Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, memberikan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di acara Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan tugas sebagaimana biasanya. Kemudian sholawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, sengaja pagi ini kami minta waktunya Bapak Ibu semua dalam rangka penyampaian diseminasi budaya positif di sekolah oleh Pak Mahdi, dalam rangka juga serangkaian kegiatan CGP yang sedang beliau jalani. Mari kita dukung bersama, mudah-mudahan kegiatannya bisa berjalan dengan lancar dan baik, kemudian bisa memang betul-betul bisa diimplementasikan di sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan hanya sekedar waktu penilaian saja, mudah-mudahan nanti bisa diterapkan di sekolah kita. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik, kemudian juga bisa anak-anak kita berubah setelah dilakukannya penerapan kepada anak-anak kita semua ya Bapak Ibu ya. Dan ini kami mohon kerjasama Bapak Ibu semua. Mari kita dukung apa yang sudah dilakukan oleh Pak Mahdi ya. Nanti kalaupun nanti Bapak Ibu yang menduduki sebagai CGP di tahun atau angkatan berikutnya, tetap kita dukung saja. Terima kasih Bu Ria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah sehatkan, lancarkan segala aktivitas yang dijalankan, dan tentunya yang kami banggakan, yang kami hormati dan yang kami muliakan, Bapak Ibu, orang tua kami, rekan-rekan sekalian, staf dan tenaga kependidikan yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Tentu yang pertama kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada kita semua yang telah meluangkan waktu kepada kami dan mampu untuk meluangkan waktu untuk mendengarkan paparan diseminasi budaya positif. Diseminasi itu kita berbagi bagaimana insya Allah ke depannya budaya positif itu bisa kita aplikasikan di sekolah kita. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, bahwa budaya positif ini bukan hanya sekedar teori, tetapi harapannya nanti adalah kita akan aplikasikan benar-benar real. Dan itu nanti kita tidak pernah tahu kapan orang dinaskah, orang BGPK akan meninjau. Karena kami ini kan selalu dipantau nih Bapak Ibu. Kami ini selalu dipantau. Setiap kegiatan kami ini diupload di LMS, setiap kegiatan kami ini diupload di YouTube, kami akan dipantau. Benarkah apa yang kami sampaikan ini sudah diterapkan di sekolah kita ini? Tentunya kami juga akan sangat berharap kepada Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, apapun yang kami lakukan, mohon bimbingan, mohon masukan, kritikan yang sifatnya membangun. Tentunya sebagai kami secara pribadi dan bagaimana kita mengaplikasikan nilai-nilai yang hari ini kurikulum Merdeka itu bersumber dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang kami pelajari hari ini, dan itulah yang harus diseminasikan dan inilah yang harus kita pahami, yang kedepannya bisa kita aplikasikan. Kita mulai dulu dari sini Bapak Ibu. Kami tidak akan mulai
mulai dari materi dulu. Silahkan pilih berdasarkan apa yang kita yang kita sukai. Semuanya harus punya pilihan, ya. Termasuk Pak Marlin sama Pak Mugi. Iya, harus ditanya nanti. Dah. Itu ada tanda kotak. Silakan Bapak Ibu, yang mana yang dipilih? Ya, yang memilih persegi 4, kotak segi 4 siapa? Angkat tangannya. Nah, Ibu Delvi. Yang kotak persegi 3? Ibu Mus. Yang bulat semua berarti ya. Oke, kita perhatikan ya, apa kira-kira hasil dari pilihan kita semua. Ini tidak dipaksa, ini pilihan kita sendiri. Pak Marlin apa Pak Marlin? Bulat. Pak Mugi? Bulat, Pak. Oh, bulat juga. Oke. Nah, kalau bulat apa kira-kira ya? Tipe senang akan pelajaran sosial. Wih, matematika, Pak. Tipe senang akan pelajaran matematika. Siapa yang punya buku sendiri tadi ya? Oke. Sekarang yang terakhir, kita perhatikan apa pilihan terakhir kira-kira. Terus biasanya terakhir. Bu Azinar apa Bu Azinar? Hah? Bu Azinar lingkaran. Tepuk tangan dulu Bu untuk Bu Azinar. Oke. Kita perhatikan. Rupanya banyak yang itu, Ya, Mas. Oke. Gawat. Ya, ada suku. Ya. Saya pernah ikut kelas. Yang segitiga Itu memang secara acak. Itu ada trik-trik tertentunya, Bu. Ternyata memang ibu-ibu ini suka itu kelihatannya. Ya, apalagi duduk. Oke, kita lanjut. Sekarang kita pilih di antara angka 1, 2, 3, dan 4. Saya tak mau milih lah. Harus ada pilihan. Hidup ini pilihan, Bu ya. Untuk saat ini saya tak memilih. Saya golput. Untuk hidup saya milih untuk hidup saya. Silakan. Yang pilih angka 1 angkat tangan. Yang angka 2, angka 3. Kita kompak aja milih. Angka 4. Yuk kita perhatikan. Ternyata hanya begitu saja, itu sih biasa, tidak ada yang baru. Kenapa aku capek-capek? Itu mustahil untuk dilaksanakan, apalagi di sekolahku ini payah. Ternyata hal baru yang kuterima hari ini, aku akan berusaha mencobanya, optimis bisa melaksanakan. Alhamdulillah yang pilih angka 3. Karena dia masih ada senyum. Ternyata hal baru yang kuterima, tadi aku malas. Ternyata cover itu tidak mesti mencerminkan isi dalamnya, ya. Yang jujur itu buah manggis kelihatannya. Kenapa buah manggis? Ya isinya 5, itunya 5. Oh, Ini ya, angkatnya tuh ya bisa dihitung. sekali lagi bahwa tugas kami hari ini adalah mendiseminasikan budaya positif di sekolah, dan ini tidak perlu kami bacakan.
Sekali lagi, perubahan itu butuh proses. Tak ada perubahan itu yang instan, karena sesuatu yang instan itu tidak baik. Intinya adalah step by step perjalanan itu, dari bayi itu, dari dia lahir ya, apa namanya tuh, proses pertumbuhannya itu golek-golek dulu, ngisuk-ngisuk dulu, belajar. Ini tangannya, kemudian merangkak, kemudian berdiri, berjalan, jatuh, jalan, kemudian baru bisa lancar untuk berjalan. Artinya adalah perubahan itu memang butuh proses. Tetapi yang penting adalah perubahan itu kita butuh mindset. Mindset kita yang ada di sini. Kenapa Ibu Santun ketika dia meminum kopi, ya. Kenapa ketika Ibu Santun meminum kopi bisa memuaskan pula? Apa namanya? Ada kepuasan di sana. Dan ketika dia minum kopi itu, apa namanya? Ketika dia minum kopi, katanya bisa menghilangkan rasa kantuk. Betul tak Ustaz? Nah, ya. Karena mindset kita di sini satu. Yang kedua, kenapa? Gitu. Mindsetnya udah di sini. Dulu ingat kita orang kampung dulu Bapak Ibu, ingat kita dulu orang kampung, ketika dia minum air itu bisa menjadi obat. Kenapa itu bisa terjadi? Air putih, tapi bisa menjadi obat. Kenapa? Mindset kita udah ditanamkan ketika orang-orang soleh untuk membaca doa, maka insya Allah itu akan dikabulkan oleh Allah dan itu akan menjadi obat dan penyembuh. Dulu nggak ada dokter hari ini, ya dulu cuma ada mantri pun satu-satu. Yang ada cuma pokok kelapa, daun bunga raya, air putih dibacakan. Alhamdulillah, sakit gigi kah, demam panas kah, patah tulang kah, air putih. Mindset yang ada di sini. Jadi apapun itu bentuknya tergantung kepada mindset kita masing-masing. Kami tulis semua pula. Ketika kita berbicara tentang motor, yang selalu ada bayangan kita adalah Honda. Yang ini. Tetapi ini salah tulis tadi. Super Honda. Dan inilah yang terbayang oleh kita. Dia sudah punya brand. Jadi sudah terbayang di dalam pikiran kita bahwa ketika berbicara tentang motor, yang adalah Honda. Sekarang. Ketika kita berbicara tentang bumbu masakan, apa yang kita masakan biasanya? Dulu Ajinomoto, mak-mak kita dulu yang kenalnya Ajinomoto. Reiko itu baru sekarang. Sampai sekarang ya, Pak. Reiko. Nah, kalau dulu Ajinomoto, mindset kita ketika mak ada Ajinomoto, padahal yang dikasih itu Reiko gitu kan. Yang dikasih Masako, tapi kita yang ada di bibir kita ini Ajinomoto gitu. Nah, apa yang terbayang sama kita Bapak Ibu? Kalau hari ini Ibu Del butuhnya ini, tapi jangan dulu. Kita yang berangkat dari kampung ke kota akan alergi dengan kloset jongkok seperti ini. Kami baru bisa menggunakan kloset jongkok ini ketika kami pindah rumah di rumah sekarang. Istri saya minta kloset jongkok dulu, saya minta kloset jongkok dulu pula. Kloset duduk, saya minta kloset itu. Kenapa? Begitu banyak kali saya tidur di hotel yang saya temukan ini, tapi cara saya buang air tetap seperti itu. Ya, saya tetap jongkok. Ya, ketika saya beli di toko, apa kata orang toko itu bahaya. Kalau sempat abang menggunakan kloset ini, kemudian cara buang airnya seperti itu, yang akan terjadi kalau ini terbelah, itu akan sangat bahaya dan sangat fatal kata beliau. Jadi mulai hari itu saya berubah dan berlatih untuk menggunakan kloset ini. Dan alhamdulillah hari ini sudah terbiasa meskipun tidak selalu. Kalau kira-kira saya begitu lama saya di toilet, saya akan menggunakan toilet ini. Kenapa? Ternyata jongkok terlalu lama itu akan menyebabkan ambeien, salah satunya. Yang kena penyakit ambeien, hati-hati dengan jongkok terlalu lama.
Ini yang sangat diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, bahwa seorang pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani. Apa yang dilakukan oleh seorang petani? Dia beliau nanam padi. Padi itu siapa? Yang murid kita. Murid kita. Lalu ini sekolah kita, ini sekolah, itu sawah. Tadi sudah disampaikan bahwa seorang petani itu bahwa seorang guru itu adalah seorang petani. Menanam tanaman itu padi, contoh salah satunya. Di mana seorang petani itu nanam, jadi sawah. Kita diibaratkan sebagai seorang petani jadi sini, di sekolah. Dan inilah tugas kita hari ini, bagaimana ketika seorang petani menanam, dia akan cangkul tanahnya, dia akan garap sawahnya itu, dia buang rumputnya, kemudian dia beli pupuk-pupuk dan segala macamnya. Ketika dia tumbuh itu tidak cukup hanya sedemikian, akan dia beli untuk semprotan pestisida ya, supaya rumputnya tidak tumbuh, supaya hamanya tidak mendekat gitu. Nih kita berada di sekolah, apa yang harus kita lakukan kalau kita asumsikan sekolah kita adalah merupakan sebuah sawah? Inilah yang menjadi latar belakang hari ini kami menyampaikan hari ini. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah adalah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, melepas ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman dan lain sebagainya. Ini yang sahabat. Dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi habitatnya anak-anak itu dia di sekolah. Jadi tanggung jawab kita hari ini bagaimana kita menjadikan sekolah kita ini betul-betul menjadi tempat yang menyenangkan buat anak-anak kita, bukan tempat untuk ditakuti. Dan alangkah indahnya kami juga masih belajar. Selalu kami sampaikan, kami yang muda-muda ini seperti Pak Marlin, Pak Mugi, saya, Bu Yuni mungkin ahli di dalam IT sedikit dibandingkan ibu-ibu. Tapi saya akan selalu belajar. Saya akan selalu sebut nama Bu Hazinah, gitu. Meskipun beliau itu tidak pandai IT, tapi dalam proses bimbingan kepada anak-anak kita, ya Bu Yeni juga, Bu Edi segala macamnya, ya itu kami banyak belajar di situ. Jadi bukan persoalan IT yang membuat kita unggul, akan tetapi adalah bagaimana kita menjadikan murid-murid kita itu merasa nyaman. Ya, kalau kita tanya nih Bu, ada anak-anak kemarin itu yang tak mau sekolah sampai Bu Azina itu datang ke rumahnya nun ujung, padahal Bu Azina itu tak pandai naik motor. Ini adalah merupakan salah satu bagaimana kita merangkul anak-anak didik kita. Ya sama juga kemarin kita tidak pernah tahu ketika ternyata seperti yang kami sampaikan bahwa ada salah satu anak kita yang kata hari ini kita tahu kondisi kehidupannya baik, tapi ternyata ketika sampai di rumahnya ternyata apa yang terjadi? Ternyata dinding rumah itu adalah papat, lantai itu tanah, dan sering lewat ular, kata beliau. Kenapa? Ini mungkin yang tidak terpantau oleh kita semua. Nah, apa itu budaya positif? Nah, kami kepingin nih pendapatnya nih. Apa kira-kira itu budaya positif? Kalau menurut saya budaya positif itu budaya yang menghasilkan nilai-nilai yang baik bagi masyarakat. Itu saja. Terima kasih Bu Rio, kata Bu Rio, nilai-nilai budaya yang baik di tengah-tengah masyarakat. Ada lagi Bu? Masalah budaya positif, silakan Bu. Atau kalau menurut saya budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang selama ini kita ketahui, yang wajib kita tumbuh kembangkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di
di masyarakat maupun di lingkungan sekolah, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Ibu Rio sama Ibu Atun sangat mewakili, membiasakan kembali budaya-budaya yang baik di tengah-tengah kita. Terima kasih Bu Atun sama Ibu Bu Rio. Nah, nih sama lebih kurang sama apa yang disampaikan oleh Bu Rio sama Bu Atun. Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal secara umum yang diterapkan di sekolah, atau pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh keluarga di sekolah. Artinya adalah secara menyeluruh, komprehensif. Jadi yang harus kita budayakan itu adalah baik perilaku, tindakan, dan segala macamnya ucapan benar-benar dari negatif itu berubah menjadi arah yang positif. Itu yang diharapkan oleh pendidikan hari ini, Nah, apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Kira-kira? Ya? Ya. Silakan Bu, Ibu siapa Bu Del? Kira-kira Bu Del, ini tak sampai ke sana nih Bu Del. Kira-kira budaya positif apa yang ada di sekolah kita Bu Del? Mohon maaf. Kalau menurut saya Pak, budaya positifnya untuk guru apa sih selain Pak? Semuanya Ibu, karena ini untuk seluruh warga sekolah. Kalau menurut penilaian saya Pak, budaya positif itu sudah ada, sudah baik, tapi mungkin ada sedikit-sedikit lagi yang perlu kita tingkatkan. Oke, terima kasih Bu Del atas tanggapannya. Ya benar, budaya positif di sekolah kita ini sudah ada, bersalaman, kita saling tersenyum, menjaga silaturahmi, anti bully. Yang beragama Muslim, yang beragama Islam kita sudah sholat ya berjamaah, ada di pembiasaan pada pagi hari, banyak kegiatan-kegiatan. Cuman hari ini bagaimana kita merangkum itu semua menjadi benar-benar diterapkan dalam jangka waktu yang lama. Nah, sekarang ada kata-kata disiplin. Kata-kata disiplin. Kira-kira kalau kita berbicara tentang disiplin itu apa sih? Datang tepat waktu. Apalagi kira-kira? Kalau kita mematuhi peraturan sekolah. Jangan pakai baju sesuai gitu. Keseragaman. Oke, nggak apa-apa, bebas. Ya, kita berbicara tentang disiplin dan apa yang disampaikan. Oke, next book. Ada yang ini. Nah, pertanyaannya, ketika mendengar disiplin, apa yang ada dalam pikiran kita? Next book. Seperti yang sudah disampaikan tadi, tata tertib, teratur, datang tepat waktu, patuh pada peraturan. Ini yang ada di dalam mindset kita selama ini. Lalu apa next selanjutnya? Tunggu. Apa akhir dari itu semua? Ketika kita beranggapan bahwa semua itu adalah datang tepat waktu, mematuhi peraturan dan segala macamnya, maka ending dari itu semua ketika ada pelanggaran maka akan ada hukuman yang akan didapatkan. Ini yang kita terapkan selama ini. Inikah yang diharapkan oleh budaya positif? Next. Sebelumnya, mari kita tanyakan diri dulu kita Pak Ibu. Sebelumnya mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan sesuatu itu. Ini kita tanyakan dulu. Kenapa hari ini kita pergi sekolah? Kenapa hari ini kita masuk ke dalam kelas? Mohon maaf, semua tidak tahu kita hari ini udah tahu di kelas sekolah kita ada CCTV di ada CCTV di majelis guru. Tapi yang harus kita tanamkan hari ini adalah apa yang menjadi dasar kita untuk berbuat, apa yang menjadi landasan pijakan kita itu berbuat itu apa.
Ini yang harus ditanamkan dulu. Yang pertama, apakah kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan? Karena mungkin kita takut kena tegur sama kepala sekolah, kita dipantau dan segala macam-macam, lalu kita masuk. Apakah ini yang menjadi dasar? Atau apakah kita juga melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan apa yang kita mau? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian? Mohon maaf, ketika kita menjadi orang yang rajin, ya, seperti anak murid gitu, dia rajin kalau ada gurunya. Kalau tak ada gurunya, ya slow, nggak ada apa-apa. Jadi artinya adalah ini yang harus kita pertanyakan kepada diri kita, apakah yang kita perlu buat itu sama dengan apa yang diaplikasikan oleh anak didik kita? Seperti untuk mendapatkan hadiah, gitu kan? Atau untuk mendapatkan uang. Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu, banyak faktor, banyak alasan. Next, berbuat karena ada motivasi internal, keinginan diri sendiri, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itulah yang disebut dengan disiplin positif. Bukan karena hadiah, bukan karena pujian, bukan karena ketakutan mungkin kita dipantau terus di sini, tetapi adalah karena memang muncul. Kami mungkin salah satu banyak orang yang kekurangan di sini. Kami selalu memberikan motivasi kepada kawan-kawan yang kemarin, yaitu ketika hari ini kita mungkin malas ke sekolah. Bayangkan, saya ini adalah orang yang tak kuat untuk kerja berat karena badan kami ini kurus, angkat barang dan segala macamnya. Tak kuat kami untuk kerja bangunan, tak kuat kami mungkin pekerjaan lain. Alhamdulillah Allah izinkan kami menjadi seorang guru, gitu. Jadi ketika saya datang hari ini adalah merupakan sebagai sebuah rasa syukur saya kepada Allah. Meskipun masih banyak kekurangan yang pasti harus dibimbing oleh orang tua kami, guru-guru yang ada di sini, gitu. Tetapi coba bayangkan ratusan ribu, jutaan, bahkan belasan juta orang yang menginginkan menjadi seorang guru. Kami ingat Bapak Ibu, ketika kami kuliah di IAIN dulu, untuk memilih jurusan tarbiyah itu dulunya itu gengsi. Hampir 40 lebih kami di dalam kelas itu, kami yang laki-laki itu paling banyak, paling hanya 6-7 orang. Dan pun ketika ditanya, pernah satu orang cewek nanya, Pak, jurusan apa? Bahasa Arab. Karena keinginan kami memang, kepingin kami kuliah itu memang jurusan syariah, memang perbandingan mazhab, keinginan hati kami. Tak ada kepingin kami dulu menjadi guru, tapi dikasih motivasi oleh abang kami, bla 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 dan segala macamnya, akhirnya kami memilih sebagai seorang guru. Ketika di kampus, ketika kami ditanya, Bapak jurusan apa? Kata beliau, saya jurusan bahasa Arab. Sampai diikutin Pak Bu ke kelas itu, awak ini bohong ya, awak itu bukan bahasa Arab, awak itu jurusan agama, pendidikan agama Islam, kata beliau. Dulu malu, tapi ternyata ketika ada perubahan regulasi, ada kenaikan taraf hidup seorang pegawai, karena kami ingat dulu di sekolah, di kampung kami itu kan motong karet itu, 1 minggu motong karet hasilnya bisa mengalahkan 1 bulan gaji guru. Itu dihejek, dihina dulu. Tetapi hari ini betapa banyak orang-orang yang dulunya malu menjadi seorang guru merasa beruntung dan merasa hari ini profesi guru adalah profesi yang sangat dikejar. Ya, apalagi kalau dia belum menikah, guru sangat diidamkan insyaallah. Jadi motivasi yang tidak ada pengaruhnya pada hukuman atau hadiah. Artinya adalah kita mengajak kepada anak didik kita, dia berbuat itu bukan karena hukuman, bukan karena hadiah. Next. Nah, contoh, ketika saya hidup bersih, apa sih manfaatnya buat saya? Kita tanyakan kepada anak didik kita, kita bawa ke diri saya. Ketika saya hidup bersih itu apa sih manfaatnya? Gitu. Karena mungkin salah satu, mohon maaf, bagi yang punya kuku yang yang dicat, mohon maaf, itu diinai, dikutek. Kemarin Ibu Rina menyampaikan, ketika ada kuman di dalam kuku, dikasih minyak apa Bu Rina? Minyak batu. Dari ininya, ternyata kuman yang ada di balik kuku tersebut, alhamdulillah dengan izin Allah hilang.
Artinya adalah kuku kita ini punya pori-pori. Ketika kuku kita itu dipakai dengan kutek yang menghalangi air wudhu, mohon maaf, sangat kita khawatirkan ketika kita mengambil air wudhu, wudhunya tidak sah. Artinya adalah kenapa saya tidak memakai kutek yang apa namanya, yang pakai yang menghalangi air wudhu? Karena itu tidak dibenarkan, itu salah satunya. Kenapa saya hidup bersih? Ya untuk sehat. Kalau saya tidak bersih banyak penyakit. Kemudian kenapa saya harus sholat sih? Tidak dipaksa oleh orang, tapi muncul dari diri sendiri. Meskipun pada awalnya, tapi kami ingat dulu Pak Bu, kalau anak itu tidak dipaksa, kami ingat ada seorang profesor dosen kami sampaikan, kalau seandainya anak itu tidak dipaksa, dia tidak akan tahu. Kita ngajar di kelas 1 nih. Nah, ini angka 1, ini huruf C. Kalau dia tidak dipaksa, itu angka 1 berkali-kali dia tidak akan pernah tahu gitu. Tetapi bukan itu yang kita maksudkan. Jadi adalah memunculkan kesadaran diri. Kemudian kenapa saya harus makan itu sambil duduk? Ini budaya positif yang selalu kita pakai hari ini, baik laki-laki maupun perempuan, yang selalu kita canangkan kepada anak kita. Ternyata penyakit lambung itu berdasarkan ilmu kesehatan ya Bapak Ibu, itu tukar lambung itu adalah diakibatkan begitu banyaknya kita hari ini yang makan dan minum sambil berdiri. Itu. Silahkan di browsing, silahkan tanya kepada orang kesehatan. Salah satu yang menyebabkan tukar lambung itu, dan bahkan yang lebih berbahaya lagi, makan dan minum sambil berdiri. Apabila tukar lambung itu sudah berbahaya, itu akan mengarah kepada penyakit liver. Inilah alasannya kenapa Rasulullah itu mengajarkan kepada kita makan dan minum itu sambil duduk. Kemudian pakai tangan kanan. Kenapa harus pakai tangan kanan? Kami selalu contohkan, ketika kita megang ketika kita megang sayur itu dengan sendok berkali-kali, itu tidak akan membuat gula itu akan jadi basi. Tapi ketika disentuh dengan tangan, gula itu akan cepat basi. Artinya apa? Di ujung tangan kita ini ada yang disebut dengan enzim, entah enzim itu sama kami lupa. Makanya kuman itu kan selalu masuk ke dalam tubuh kita. Maka enzim inilah yang berikhtiar, berusaha untuk menghalau kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu salah satunya. Maka makan yang terbaik itu adalah makan pakai tangan kanan. Jangan pakai mie tadi. Pakai mie, apalagi pakai merebus. Kemudian harus cuci tangan. Ada yang ini diikan. Kemudian diawali dengan bismillah. Kenapa ini? Karena kita sebagai seorang muslim, kami selalu sampaikan, selalulah berdoa, dan kami selalu menganjurkan kepada keluarga kami, ketika walaupun itu air putih, tetapi ketika kita niatkan, ya Allah jadikan air putih ini menjadi wasilah untuk kesembuhan. Tak pun dibaca doa, kita puji itu air itu kan ada seorang profesor dari Jepang di dalam sebuah buku The Power of Water, kebenaran dari air, itu kan ketika air itu dipuji, maka air itu akan membentuk kristal-kristal yang sangat baik. Itu sama dengan kita. Kalau kita Bapak Ibu, ketika kita dipuji oleh mak ayah kita, senang hati kita, dekat rasanya. Dan dibanding kalau marah itu, kayak anak kami, kalau seandainya dia mau beli apa-apa, takut dia kadang untuk nelpon mak dia. Kenapa? Takut kena marah. Gitu. Kadang ayah dia yang tanduk dia. Kemudian, kenapa saya harus disiplin? Apa sih manfaatnya buat saya? Ini muncul. Jadi sekali lagi, motivasi muncul karena dia merasa ada kebermanfaatan untuk diri sendiri, bukan karena orang lain. Next. Nah, di dalam agama kita ikhlas. Mohon maaf Budel ya, karena posisi kami juga sebagai guru agama, kami akan selalu membawa ini. Ada tiga orang hamba Allah. Jadi akhirat itu dipanggil oleh Allah. Ada orang dermawan, ada orang yang syahid, ada orang yang ahli ibadah, dipanggil oleh Allah. Hambaku, apa yang sudah awak kerjakan di dunia? Saya seperti yang kau perhatikan ya Allah, saya berjihad di jalan Allah seperti yang ada di Palestina hari ini. Saya mati sebagai seorang syuhada.
Lalu apa kata Allah? Kadzdzabta, engkau seorang pembohong. Kenapa? Karena engkau menjadi seorang mujahid, seorang syuhada. Karena engkau ingin dipuji oleh orang lain, engkau ingin dipanggil menjadi seorang pahlawan. Datang lagi orang yang baca Al-Quran, merdu suaranya. Mungkin ada seorang kiai, seorang ulama dipanggil. Kata Allah, apa yang sudah engkau perbuat dulu? Mungkin kita hari ini beribadah. Ya Allah, seperti engkau ketahui, saya dulu di dunia itu saya beribadah, saya baca Al-Quran, dan itu saya ajarkan kepada orang lain. Kata itu seorang pembohong, kata Allah. Kenapa? Karena ketika kita membaca Al-Quran itu, karena kita ingin dipuji, menjadi orang yang ahli Al-Quran, bacaan kita ingin kita bagus. Ini yang kita perbuat. Lalu ada orang yang rajin sedekah, uang udah habis, nyantuni anak yatim, fakir miskin, kegiatan-kegiatan sosial lainnya, kita habis uangnya. Tapi apa yang disampaikan oleh Allah? Kadzdzabta, engkau adalah seorang pembohong. Kenapa? Karena ternyata ketika kita memberikan sedekah itu karena kita ingin disebut menjadi seorang dermawan. Habis. Artinya adalah munculkan segala sesuatu itu dari hati ikhlas, maka itu akan tenang. Next. Nah, ini yang kita ingin wujudkan hari ini, Bu. Yang ingin kita tampilkan kepada anak kita, yang ingin kita gali. Ada profil pelajar Pancasila. Profilnya apa sih? Kita ingin mewujudkan itu, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan ini mesti. Dan ini tidak cukup hanya dengan guru agama, mohon maaf. Tidak cukup hanya dengan guru agama. Contoh, inilah bentuknya kita perlu berkolaborasi di sekolah dalam sisi apapun. Makanya ketika kami ada kekurangan, tolong guys, kita saling mengingatkan. Dan ini adalah merupakan satu hal yang sangat mutlak. Israel sekarang, ya, kita tidak usah berbicara itu. Banyak orang pintar, tetapi apa yang terjadi? Banyak dilakukan untuk penipuan. Hari ini aplikasi yang ada di HP itu, APK itu, ya, kawan kami kemarin juga habis juga, ya, diklik APK. Dia pintar, tapi kepintarannya untuk apa? Digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Artinya apa? Tidak ada profil beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, tidak ada. Kemudian berakhlak mulia itu kan banyak ucapan, tingkah laku, perbuatan, hubungan kita, muamalah kita harus ditampilkan. Dan itu memang harus dimulai dari diri kita sendiri. Baru kita akan diseminasikan kepada para siswa kita. Lalu ada berkebinekaan global. Kita ini sama, ya, agama apapun di mata negara kita. Ada Buddha yang beragama Katolik atau Protestan, Bu? Ya, Protestan. Kita tidak, ya, kebetulan Buddha di sini satu orang dari tenaga pendidik kita. Kita tidak pernah membedakan. Kita bersama-sama berkebinekaan tunggal, ya, global. Mandiri mengajak anak kita. Jadi kami mengajar hari ini jauh lebih banyak. Mungkin Ibu juga pantau. Anak-anak memang kami ajarkan untuk belajar kelompok, Bu. Mungkin hari ini kami membiarkan mereka bekerja, kadang di depan musola, di pustaka, kadang di bawah pokok pohon. Ini yang kami harapkan gitu, yang mandiri. Biarkan mereka bekerja dengan ide kreasi mereka masing-masing. Kemudian bergotong royong. Next, Ibu. Lalu inilah yang nanti yang akan kita terapkan di dalam kelas kita. Menerapkan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Ini yang diharapkan dari kurikulum hari ini, Bapak Ibu. Dan masing-masing kita, dan mungkin juga di hukum sekolah dulu pernah menyampaikan, Bu, ya, pernah menyampaikan. Akan tetapi hari ini dan benar-benar ini harus diterapkan. Bukan peraturan kelas, tapi menerapkan keyakinan kelas. Apa sih yang diyakini oleh seorang anak itu, kebaikan-kebaikan apa sih yang harus dia terapkan di dalam kelas itu? Ini yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Dan masing-masing kita, Bapak Ibu, mesti harus membuat ini, gitu. Dan ini akan kita tempelkan. Dan kita akan meminta curah pendapat anak. Kami kemarin di apa kata anak-anak, Bapak itu banyak mencatat tapi tak dikonten. Karena memang kegiatan apa namanya kemarin? Karena Zoom kemudian ditinggalkan.
Nah, kalau sekarang kan kami ini kan hari Senin sama hari Selasa. Dan itu juga pukulan buat kami. Oh, ternyata anak juga pemikiran sendiri, punya pendapat masing-masing, dan tidak boleh dimarah gitu. Dan ini yang mereka rasakan. Jadi anak-anak kita ajak untuk curang pendapat apa yang mereka inginkan di kelas itu. Next Ibu. Keyakinan kelas, metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dalam diri, implementasi keyakinan kelas. Jadi nanti Bapak Ibu, kita mengajak anak-anak kita buat kesepakatan kelas atau peraturan, diawali dari peraturan kelas dulu, apa yang mereka inginkan dari kelas mereka. Jadi mungkin boleh hari ini kita bisa bergerak, karena ini juga merupakan bagian tuntutan dari kurikulum Merdeka, dan ini memang harus kita buat apa yang diinginkan oleh murid-murid kita gitu. Contoh, umpamanya dia nilai kita nih, kita jangan marah nanti, Bapak jangan seperti ini, dan itu harus kita terima. Kita harus merefleksi diri, berarti harus ada yang saya perbaiki gitu. Jadi anak-anak memang berhak untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasinya. Ini yang harus kita lihat. Kemudian next Ibu. Nah, ini kami ingin menyampaikan dulu Ibu, boleh sedikit Ibu, boleh pindah sebentar Bu. Dah, ini dia. Ini adalah tugas kita masing-masing dari masing-masing guru. Sebenarnya ini bukan tugas, tetapi memang ini harus kita praktekkan di dalam kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Gitu. Contoh, tidak boleh membuli. Kira-kira bahasa positifnya apa? Kira-kira tidak boleh membuli. Saling menyayangi. Kalimat negatif itu mulai hari ini kita hilangkan. Jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Yang negatif itu kita rubah menjadi positif. Gitu. Mohon maaf. Jangan merokok. Mohon maaf. Contoh. Apa? Merokok pada tempatnya? Merokok bisa mengganggu kesehatan. Ada tempat untuk merokok. Menjaga kesehatan. Iya. Ya, menjaga kesehatan. Merokok membahayakan orang lain untuk rokok pasifnya. Terus. Nah, contoh, jangan membuka masker. Pakailah masker. Untuk menghindari debu. Ya, boleh-boleh aja. Artinya adalah dari yang negatif itu kita rubah menjadi positif. Jadi yang mesti harus kita lakukan nanti di masing-masing kelas itu, kita buat dulu kesepakatan kelasnya apa. Kesepakatan kelas itu apa dulu? Nih. Tapi kalau negatif itu positif. Kenapa Bu? Negatif sama negatif? Positif. Itu apa namanya? Itu rumus. Iya, jangan manjat. Kita bilang panjat tinggi, diturun. Kalau kata anak kecil itu, apalagi yang anak SD itu, kalau kata jangan itu ayo, mari gitu. Kalau ya terima kasih Bu Yuni. Ayo, gitu kan? Nah, nilai-nilai kebaikan yang dapat menjadi landasan kita dalam membuat sebuah keyakinan sekolah. Jadi apa sih nilai kebaikan yang ingin kita tampilkan di dalam kelas itu? Ini yang harus kita terapkan di dalam kelas ini. Nah, tahapan program menciptakan program tahapan menciptakan program kebajikan. Yang pertama, ini dulu. Kami masukin ini. Nah, ini yang mesti harus kita buat Bu.
semuanya masing-masing kelas mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Buat dulu peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Ini langkah awal yang harus kita buat. Contoh, kalau pergi izin ke toilet harus minta izin. Di dalam kelas menjaga ketenangan. Jadi nanti masing-masing anak, umpamanya kita sediakan kertas, silahkan kalian buat apapun yang ingin kalian kalian inginkan di dalam kelas kita. Masing-masing nanti kita rangkum. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga di sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Mohon, kami pernah kemarin itu ya kami tulis di beberapa kelas itu, memang disuruh sama buat apa yang kalian suka dari bapak, ditulis semua bla 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 bla. Apa yang tidak kalian tulis dari bapak, ditulis sama anak itu. Itu yang kami minta dari anak. Pembelajaran yang kalian suka seperti apa sih? Kami buat, masih ada dokumennya di dalam itu. Jadi mereka rata-rata kepingin mereka itu bekerja kelompok rata-rata. Ya, kemudian ada yang suka dengan video, ada yang suka dengan ice breaking. Nah, kami sangat terinspirasi nih ibu yang yang suka ice breaking nih, kayak Bu Yuni ya. Siapa dengan kawan-kawan yang suka ice breaking itu kan, kalau bisa nanti kita buat ice breaking. Kemudian susunlah keyakinan ini. Susunlah keyakinan kelas itu sesuai prosedur pembentukannya. Ini tadi kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Maka kita ubah menjadi kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Jangan membuli orang lain, berbicaralah dengan santun dan menyenangkan hati orang lain. Artinya mulai hari ini, karena kita juga ada Bu Ica juga dari pengajar praktik yang tugasnya juga membimbing calon guru penggerak, kami juga yang diamanahkan menjadi calon guru penggerak. Sewaktu-waktu mungkin orang yang segala macam akan lihat apakah yang disampaikan hari ini betul-betul ada di dalam kelas contohnya. Itu akan benar-benar diperhatikan. Karena ini juga kami ini sebenarnya perpanjangan lidah dari Kementerian Pendidikan, bukan hanya dari provinsi tetapi dari pusat. Perpanjangan lidah itu kami, gitu. Makanya ini ada kewajiban untuk menyampaikan. Ketika ini disampaikan, maka kita juga menjadi contoh, menjadi role model. Nah, kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Nah, jadi nanti ini boleh berubah dalam berkala apa saja yang harus kita inikan. Kemudian nanti contohnya gini Bu, membuang sampah sembarangan. Jangan letakkan sampah di bawah meja. Terus apa lagi? Pokoknya yang semuanya itu bisa disatukan menjadi menjaga kebersihan, gitu. Jadi itu yang harus. Tapi kita jelaskan ke anak-anak, menjaga kebersihan itu apa saja poin-poinnya? Membuang sampah tong sampah, kemudian membersihkan kelas dan segala macamnya. Jadi itu kita ubah. Kalau yang ini ada pertanyaan Bapak Ibu? Enggak ada? Ya silakan. Seperti yang Pak Nadi jabarkan tadi, cukup panjang lebar. Pertanyaan saya, implementasi atau penerapan di kelas tinggi mungkin berbeda dengan di kelas rendah. Kalau di kelas tinggi mungkin tidak ada masalah, saya rasa cukup mungkin. Nah, yang ingin saya tanyakan yang lebih mendasar, coba jelaskan pada kami bagaimana implementasi yang akan dilakukan di kelas rendah. Saya juga sebagai guru kelas, bagian juga kesiswaan,
dengan jumlah murid yang cukup luar biasa, itu tidak semudah seperti kita membalikkan telapak tangan. Jadi saya mohon penjelasan dari Pak Nadi, bagaimana kami menerapkan untuk di kelas rendah. Sedangkan kita berbuat saja dengan kata yang mudah dipahami aja sulit, sangat sulit. Jadi seperti apa yang harus kami lakukan? Karena kalau untuk berjalan di kelas rendah, mungkin gurunya bisa bilang, oh gampang, mudah, tapi tidak semudah seperti kita menjalani di lapangan. Saya hanya bertanya seperti itu, mohon penjelasannya, apa yang harus kami lakukan. Terima kasih. Terima kasih Bu Lin. Di awal tadi sudah kita sampaikan bahwa perubahan itu tidak ada yang instan, bertahap. Memang tidak mudah Bu Lin. Dan inilah tugas kita. Kami tidak mengatakan itu mudah, semudah membalik telapak tangan, apalagi untuk anak-anak kecil. Jadi kami kira menghadapi anak-anak kecil itu Bapak Ibu jauh lebih paham dengan karakter anak kita masing-masing. Tapi kami hanya bisa menggambarkan dengan gaya Bu Atun, dengan lemah lembutnya dia dengan santunan gitu kan. Jadi kan kira-kira nih nak, kalian kepingin kelas kita ini seperti apa sih? Kalau kalian bergaul itu seperti apa sih? Mungkin dia tidak menulis Bu Lin, tapi mungkin dari lisan. Bu Lin jauh lebih ahli dari saya. Jadi intinya adalah tidak, kalau kelas tinggi kan dari kelas 4 sampai kelas 6 itu kan apa namanya yang bilang lipstick, bukan lipstick pula. Apa namanya? Oh, sticky note. Jadi melalui dari kami ya pakai itu dulu. Ini contoh barang-barang. Dan ini menjadi dokumentasi kita Bapak Ibu. Masing-masing kita walaupun tidak memakai kertas ini, pakai kertas yang bisa dimanfaatkan, kertas bekas atau apapun namanya. Masing-masing anak itu betul-betul memang harus diminta curah pendapatnya apa sih sebenarnya yang ingin kita sepakati di dalam kelas ini. Biarkan mereka berbuat dengan keinginan mereka masing-masing, bukan karena kita. Kecuali kelas 1 sampai kelas 3 harus ada bimbingan yang lebih intens gitu. Kita kan lebih paham tuh. Kalau berbicara tentang bagaimana menghadapi anak kecil, mak-mak itu kami lebih paham. Bu Atun, kami minta pendapatnya Bu Atun. Bu Atun ketika menghadapi anak kecil, ketika di dalam persoalan seperti ini, menurut Bu Atun gimana? Terima kasih Mas Nasti. Kebetulan untuk pembentukan apa tadi kesepakatan kelas. Dari awal waktu kami baru masuk kelas sudah kami belum dapat tempat di kelas, kami masih di ruang sebelah ruang Bu Ica. Kami sudah buat secara lisan, kita udah mencoba dari pembentukan struktur kelas, kemudian untuk kesepakatan kelas tadi kami sudah berbuat, tapi memang seperti Bapak bilang tadi, saya mengajak mereka tanya jawab secara lisan, bagaimananya, dan itu kita jadikan kesepakatan ya deal. Nah itu yang kita anukan. Memang kalau anak suruh nulis nggak bisa Pak, mereka 1-2 yang udah bisa nulis kan. Nah, jadi mau tak mau kita selaku gurunya, selaku motivatornya menuliskan kesepakatan kelas tadi kita atau tulis kan ini ada 6 kalau nggak salah kami yang kami sepakati itu. Contohnya itu jika ingin bertanya mengacungkan tangan terlebih dahulu. Nah itu menjadi satu kesepakatan atau yang tulis, dan alhamdulillah saya udah buat, hanya memang belum atur tempel, belum saya tempel. Nah itu yang seperti itu yang sudah saya lakukan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Atun. Jadi kami mengambil ilmu dari Bu Atun ini Bu Nina. Jadi intinya sekali lagi segala sesuatu perubahan itu memang butuh waktu, butuh proses, dan butuh hati yang benar-benar siap untuk melakukan itu. Jadi intinya menghadapi kelas rendah dengan kelas tinggi itu tidak akan pernah sama. Jadi memang betul-betul butuh pendekatan. Maka kalau salah seandainya ada yang mendapatkan apresiasi, maka guru kelas 1 dan kelas 6 adalah yang harusnya mendapatkan itu. Karena memang tanggung jawab mereka itu besar. Kami ini kan ini 5 dasar kebutuhan manusia. Semua kita ini punya dasar. Apa yang kita perbuat Bapak Ibu? Dulu orang tua kami waktu banjir, nggak ada lagi makanan yang bisa dimakan. Banjir tidak bisa kerja. Di depan rumah itu ada
sawah, padi yang lagi menguning. Apa yang ada di dalam pikiran dia? Ketimbang anak saya kelaparan, saya nanti akan nyuri itu padi. Tapi alhamdulillah tidak terjadi. Ada orang yang bayar hutang. Artinya adalah apa yang diperbuat oleh orang tua saya itu murni karena kebutuhan hidup, bukan karena keinginan dia. Nih, manusia itu berbuat karena ada dasarnya, ada alasannya. Satu. Kemudian kemarin ada seorang bukan atau perampok sembunyi ya. Terang-terangan itu apa namanya? Kalau ngambil harta orang itu terang-terangan, yuk bukan nyulik. Robot. Copet ya. Hanya robot. Yang Nyopet. Ya, jambret, copet. Dia tertangkap, dipelas oleh orang, kemudian dibungkus kena pas terakhirnya di situ, mati. Ternyata setelah diketahui kenapa Bu? Ternyata dia berbuat seperti itu karena istrinya lagi hamil tua, butuh dana untuk operasi. Bayangkan, butuh dana untuk operasi, tak ada uang, entah dari mana. Jadi buntu otaknya, maka satu-satu yang dia cara lakukan adalah mencopet. Dipelas oleh orang meninggal dunia. Artinya adalah tidak semua yang dilakukan oleh orang itu faktornya sama. Gitu. Sama dengan anak kita, mungkin ada karena penguasaan, mungkin dia ingin menjadi pemimpin, butuh kasih sayang. Mohon maaf, anak-anak kita yang mungkin cerewet dengan kita Bu, anak-anak yang nempel dengan kita, boleh jadi dia kurang kasih sayang di rumah. Mohon maaf. Ada yang broken home mungkin banyak ulahnya. Sama dengan anak yatim, mohon maaf juga. Anak yatim itu rata-rata aktif, sangat aktif. Kenapa? Karena kurang kasih sayang. Dia butuh mak, dia butuh ibu. Dan ini yang harus kita pahami. Ada yang kebutuhan dasar yang harus dipahami oleh seorang guru. Ada bertahan hidup seperti yang kami sampaikan tadi. Apa sih yang melatar belakangi diberbuat seperti itu? Ada karena penguasaan, karena dia kepingin. Dia itu berbuat aktif karena dia kepingin jadi pemimpin. Salah satunya kita kan tidak pernah tahu. Ada orang yang kepingin kasih sayang, kepingin diterima, lengket terus dengan gurunya dan segala, karena dia memang kurang kasih sayang. Di rumah nggak dapat kasih sayang, mungkin dari gurunya dia butuh kasih sayang. Akhirnya butuh kerinduan datang ke sekolah. Kenapa? Karena mungkin, ya kan, ada Bu Lydia yang sayang dengan beliau, ya kan? Di rumah dia tak mendapatkan. Jadi dia berbuat seperti itu, dia cari perhatian. Ya. Kemudian kepingin kebebasan, di rumah dia dikekang, di sekolah dia bebas. Nah, ini yang terjadi ketika kami Bu? Ketika kami pernah, bukan hipnotis lah namanya, karena kami belajar juga dari kelas 6. Ketika ada seorang anak yang kita bawa ke alam sadarnya, dia ngomong sendiri, dia nangis sendiri. Kenapa dia berbuat seperti itu? Ternyata kenapa? Karena orang tuanya keras sama dia, ayahnya keras sama dia, dia marah, ayahnya marah-marah sama dia. Itulah yang menyebabkan dia berbuat seperti itu. Jadi apapun yang menjadi tingkah laku karakter seorang anak itu mesti didasari ada alasannya. Salah satu yang terbesar adalah di rumah tangga beliau sendiri. Ada untuk kesenangan, mungkin Om Mugi mungkin kan dia jentik telinga saya terus tiap hari. Kenapa? Saya senang aja hanya jentik Pak Hadi gitu kan. Senang dia mungkin kayak gitu, bukan karena faktor lain, tapi kan ada rasa suka gitu. Ya, ganggu orang. Umpamanya seperti itu, bukan ya Om Mugi. Mohon maaf. Nah, sekarang ini mohon maaf, ini kan harus kami sampaikan, ada teori motivasi. Sama seperti tadi, kita berbuat hari ini, kenapa? Dapat hadiahkah? Dapat imbalan, penghargaan dari orang lain. Jadi ini sempat dibahas kemarin ibu kepala sekolah. Sekarang itu guru berprestasi, kepala sekolah berprestasi itu ditiadakan. Karena intinya kenapa kurikulum merdeka? Kenapa kurikulum 13 itu tidak ada juaranya? Karena kita bukan berkompetisi, Jadi hari ini guru berprestasi itu, wallahu a'lam, setelah hari ini, kemarin wacananya itu guru berprestasi itu ditiadakan. Tetapi yang diberikan itu adalah apresiasi. Nggak ada perlombaan. Karena sifatnya kita ini berkolaborasi, bukan berkompetisi. Gitu. Sama dengan kita yang ada di sekolah, tidak ada kita berlomba untuk jadi yang terbaik, tapi bagaimana kita berkolaborasi, bekerja sama. Jadi apa yang dia lakukan itu motivasinya menghindari ketidaknyamanan, dia ingin menghindari hukuman, gitu kan? Umpama dia datang cepat-cepat datang ke sekolah, kenapa Pak datang cepat? Takut saya di depan nanti kena strap,
suruh berdiri, disuruh hafal ini, hafal itu, suruh bersihkan segala macam. Artinya dia datang ke sekolah karena itu. Tetapi yang diinginkan adalah yang di atas, untuk menjadi orang yang mereka inginkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau kita belajar dari Pak Khairul Tanjung yang dikenal dengan anak singkong, karena salah satu itu kalau tak salah orang Sumatera Barat ya Bu ya. Bagaimana hidupnya, menata hidupnya dari penjual singkong menjadi salah satu orang yang terkaya di Indonesia, salah satu pedagang Indonesia. Ketika dia membaca itu, ada motivasi dari dalam dirinya. Saya ingin seperti Bapak Khairul Tanjung, bukan karena orang lain, ada motivasi tersendiri di dalam dirinya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dan ini memang berhubungan dengan diri kita memang Bapak Ibu. Dikelilingi oleh hal-hal hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita lihat dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu itu harus terjadi. Untuk itu perlu kita meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan yang kita lakukan itu seperti untuk apa sih? Berbentuk hukuman kah? Mohon maaf sekali lagi. Mohon maaf. Paradigma kita hari ini, kemudian apakah berupa konsekuensi? Apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensi atau restitusi? Ada 3 hal yang harus kita pahami hari ini dengan pribadi kita sebagai seorang guru. Mohon maaf sekali lagi. Kita ketika anak itu melanggar peraturan, apakah yang kita berikan itu adalah hukuman? Apakah itu konsekuensi atau restitusi? 3 istilah ini memang harus kita pahami dengan kurikulum Merdeka hari ini. Hukuman bersifat tidak terencana. Dia berbuat kesalahan. Awak berbuat kesalahan, berdiri di situ selama 2 jam tanpa terencana. Awak berbuat kesalahan, silakan bersihkan tempat itu selama 6 hari berturut-turut. Tidak ada rencana. Tetapi kalau konsekuensi, lepas. Ini juga Bu, ini harus disampaikan. Ternyata hadiah kami betul ketika kami ngambil apa namanya Bu Rina, kemarin kami ambil ada 12 mangkok itu apa namanya? Pecel ya. Pecel kami bawa ke dalam kelas, kalau tak salah di kelas Ibu Hazina ya. Kami bawa ke tempat Bu Hazina. Siapa yang bisa menyelesaikan tugas ini, kalian akan dapat. Anak berlomba Bu. Tapi apa yang terjadi ketika anak mendapatkan itu, ternyata yang lain tuh ya Allah sedihnya saya. Sabar ya, sabar ya. Sekarang bukan giliran kita. Aman. Ternyata apa? Ternyata hadiah itu ternyata juga berupa hukuman ternyata. Maka dia akan berdiri selama 15 menit di luar sekolah. Maka itu disebut dengan konsekuensi. Kalau terlambat ke sekolah, dia harus membersihkan musola atau di depan UKS ini selama 3 hari. Ada kesepakatan sebelumnya. Berarti itu adalah konsekuensi. Lalu ini ada restitusi. Nah, kami ini cepatkan. Ada sebuah refleksi. Ketika mari kita tentukan posisi kita. Satu berupa hukum. Ya, ketika anak melakukan kesalahan, sedikit-sedikit kita hukum, sedikit-sedikit kita hukum. Ini kontrol kita berada di kontrol pertama, guru penghukum. Ada 5 macam guru yang ada. Apa di sini? Kata-kata yang keluar dengan lembut akan ucapannya lembut, gitu. Berapa kali sih Bapak harus bilang sama kamu, tak kasihan kamu sama Bapak, tak kasihan kamu sama Ibu. Jadi artinya adalah saya ini kena marah nanti sama kepala sekolah kalau awak tak berbuat itu, gitu. Artinya adalah menumbuhkan rasa penyesalan, rasa bersalah kepada anak. Jadi guru ini adalah merupakan posisinya membuat rasa bersalah. Dengan cepat pinggang, mohon maaf sekali. Nengok anak yang melanggar. Awak baca di peraturan ini, tahu? Konsekuensinya apa sih? Silahkan. Awak melanggar peraturan, buat apa yang sudah disepakati. Ini adalah guru pemantau. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Posisi ini lah ya. Ada 3 proses restitusi inilah yang harus kita tanamkan kepada anak kita. Mohon maaf sekali lagi.
ketika ada anak kita melakukan kesalahan, tolong jangan dijudge, jangan menghakimi, tetapi adalah gunakan 3 langkah ini. Pertama, ketika anak berkelahi, jangan langsung dijudge karena mungkin anak yang suka berkelahi, oh aku nggak suka ini, seperti itu kan. Anak yang julid, begini, tapi stabilkan dulu identitasnya. Contoh, umpamanya sini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Maksudnya ini hanya kata-kata pembanding aja. Ketika kamu buat salah, bapak juga dulu pernah buat salah. Artinya kita sama-sama pernah buat salah. Tapi orang yang punya salah itu adalah orang yang bisa memperbaiki dirinya sendiri. Ini banyak ibu yang bisa kita ingat. Kemudian harus kita tanyakan kepada anak kita itu, apa sih yang menjadi alasannya untuk berbuat itu. Ini yang disebut dengan validasi tindakan yang salah. Itu tadi yang menjadi dasarnya. Ada dia mungkin karena bertahan hidup, ada karena ingin mendapat kasih sayang, perhatian, ingin menjadi pemimpin bagi kawan-kawannya, ingin mencari kebebasan, dan ini harus kita tahu nih. Jadi inilah fungsi ketika kami buat video kemarin di sini. Ini menggambarkan anak kita Tri Wulandari ya, kelas 6B ya. Itu tujuannya seperti itu. Dia berbuat kesalahan, tapi kita tidak memposisikan dia berbuat salah dulu gitu. Kita telusuri apa yang menjadi penyebab dia berbuat salah itu. Kemudian di langkah terakhir kita tanyakan, kira-kira apa sih yang bisa kamu buat sih untuk memperbaiki tingkah laku kamu nak? Kalau dia berbuat salah, ketika umpamanya dia nyuri, salah nggak perbuatan nyuri? Salah. Ketika kamu berada di posisi itu, barang kamu kehilangan, apa yang kamu rasakan? Mungkin kecewa. Jadi apa sekarang yang mesti harus kamu lakukan? Atau dia mungkin membuli kawannya, memukul kawannya, salah nggak kira-kira? Salah. Apa yang mesti kamu harus buat? Gitu. Apa cara yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki perbuatan kamu itu? Suruh dia nulis, tanda tangan, kapan perlu, tanda tangan orang tuanya. Jadi dia berjanji sendiri, dia berusaha untuk mencari apa yang mesti dia harus lakukan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Nah, terima kasih. Ya, jadi mudah-mudahan sekali lagi apa yang kami sampaikan ini, kami secara pribadi bukanlah orang yang lebih paham dengan ini, bukanlah orang yang sudah mengaplikasikan apa yang kami sampaikan, tapi ini adalah merupakan proses belajar. Apalagi umur kami secara senioritas Bapak Ibu jauh lebih ini dari kami, tapi harapannya adalah seperti yang sampaikan tadi, untuk melakukan itu semua tentunya tidak semudah membalik telapak tangan, perlu kerjasama, perlu tahapan-tahapan, step by step. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jati diri kita, dan insya Allah ingatlah kita akan mati. Sholat kita belum tentu sempurna ibu, puasa kita belum tentu sempurna, sedekah kita mungkin tak berapa waktu kita menyampaikan hasil yang kita dapatkan itu. Boleh jadi dari setiap anak 30 anak yang kita ajar tiap tahun, tak adakah yang bisa kita tanamkan keyakinan yang baik di dalam dirinya? Satu yang dibuat, bayangkan ratusan bahkan jutaan, mungkin mereka itulah nanti akan bawa kita ke surga. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, luar biasa. Sekarang ini kita merubah pandangan kita. Sekarang tidak lagi peraturan kelas, ya, tidak lagi peraturan kelas. Jadi apa jadinya? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kebaikan-kebaikan. Yang sudah siap nanti
kita tempelkan. Oke, masing-masing kita dibuat, karena masing-masing kita punya hak untuk berpendapat. Silakan. Baik yang beragama Muslim ataupun tidak, semuanya berpendapat ya. Silakan dibuat. Keyakinan kelas ini harus kita patuhi bersama dan tidak boleh dilanggar agar kelas kita menjadi aman, nyaman ya untuk belajar. Ya.